wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sudah pada hadir di acara Sarasehan kali ini di dalam pameran Kaloka, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, berarti termasyur. Di sini saya akan membacakan sedikit mengenai latar belakang Kaloka sendiri, yaitu dalam artian lain sebagai suatu kebudayaan yang sebelumnya terkenal, namun seiring berjalannya waktu tertinggal dengan adanya perkembangan zaman yang sangat pesat. Sehingga pameran ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk menggairahkan kembali kebudayaan yang tertinggal dengan kondisi yang terbatas akibat pandemi COVID-19. Baik, menuju ke acara inti, daripada menunggu lama-lama, mari kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anda Indrawati, MPD. Kepada Ibu, silakan. Silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Anggi. Gimana kabarnya? Baik, baik banget. Alhamdulillah ya, Bu ya. Semoga di kondisi pandemi ini semua bisa sehat dan menjalankan aktivitasnya masing-masing. Amin. Ya, yang terhormat Ibu sudah hadir di sini, dan pertama-tama sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas kesempatan kita bisa menjalankan Sarasehan ini. Semoga bisa berjalan lancar hingga akhir nanti. Di sini perkenalkan saya dan rekan saya Farel Ahmad Fadila. Saya Andi Rizky Maulana. Akan memandu acara sampai berjalannya waktu selesai nanti sekitar 45 menit kemungkinan. Begitu. Baik, mungkin langsung saja, Bu ya. Ini karena acaranya santai begitu, Bu. Iya. Ya, diharapkan bisa nanti teman-teman juga di sini, ada beberapa teman-teman di sini di balik kamera juga yang nanti bisa langsung menyaut dan memberikan tanggapan. Say hi dong, biar meskipun suaranya hanya halo. Halo. Belakang kamera. Baik, di sini ada beberapa, Bu. Mungkin pertama-tama ada video terlebih dahulu yang nanti bisa Ibu Lili tanggapi. Di sini saya akan putar. Pria asal Brastagi Tanah Karo, Sumatera Utara ini merupakan salah seorang seniman yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Berkeliling ke lokasi-lokasi pembuangan sampah sudah menjadi kesehariannya. Tujuannya hanya untuk mengumpulkan plastik-plastik bekas untuk bahan lukisannya. Tahun 2016 saya awali melukis dengan limbah plastik. Kegiatan saya meliputi bidang lingkungan hidup, terutama dalam hal pemanfaatan limbah plastik, edukasi anak-anak pedalaman, organic farming, dan home industry atau industri kreatif. Plastik-plastik yang sudah dikumpulkan kemudian ia pakai sebagai pengganti cat untuk mewarnai lukisannya. Inspirasi dasar untuk melukis dari limbah plastik ini lebih kepada sebab banyaknya sampah di Indonesia ya. Kemanapun kita pergi sangat mudah untuk menemukan sampah. Jadi sebab itulah saya ingin mencoba memanfaatkan limbah tersebut, ya setidaknya bisa mengurangi sedikit dampak sampah. Sudah bertahun-tahun, Edi giat menyuarakan pelestarian lingkungan di seluruh Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah bersama para mahasiswa di Palangkaraya ini. Saat ini sudah ada beberapa teman mahasiswa-mahasiswi Palangkaraya yang turut serta. Jadi cara saya untuk bisa melibatkan mereka itu, ya salah satunya adalah dengan berkarya. Kita memberikan contoh buat mereka agar mereka memiliki ketertarikan untuk ikut dengan kita. Ya, baik itu memungut sampah, baik itu membantu kita juga dalam mengedukasi teman-teman yang lainnya atau masyarakat setempat seperti itu. Baginya dengan melibatkan banyak pihak, maka kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan akan merata di masyarakat. Harapan pastinya ya bagaimana kita bisa bersinergi satu sama lain, terutama masyarakat dan pemerintah, agar bisa sama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam hal mengurangi dampak sampah seperti itu. Dan setidaknya sampah bisa
kita jadikan peluang usaha juga. Iya. Sangat menarik. Ini bakal menjadi bahan dasar kita untuk membahas lebih jauh lagi gitu kita ini. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin ya, untuk kita diskusikan. Menurut Ibu, Sebelum pertanyaan gitu ya, sebelum pertanyaan. Tema dari sarsian kita hari ini adalah fokusnya lebih ke medium atau kalau judulnya apa teman-teman, tema memunculkan kembali konsep tradisi pada media non konvensional. Memunculkan kembali konsep tradisi melalui media non konvensional. Nah, kita berarti ada dua pembahasan. Yang pertama adalah konsep gitu ya. Yang pertama adalah konsep. Ya. Kalau tadi konsepnya dibungkus tradisi gitu ya. Kemudian yang satunya adalah medium. Nah ini yang nanti kita akan pertentangkan gitu ya. Ya, kita akan pertentangkan karena begini. Mungkin Anda masih ingat ketika membaca bukunya Jacob Soemardjo ya, bahwa medium itu adalah sarana ya. Kalau saya mau ngomong sekedar sarana, medium itu adalah sekedar sarana untuk membuat karya itu bisa diindra kan gitu. Ya. Nah, yang diindra itu apa gitu? Yang diindra itu apa sebetulnya? Kan konsep. Ya, yang diindra itu apa? Konsep gitu. Jadi apa? Nanti fokusnya mau lebih ke medium atau lebih kepada konsep gitu. Nah, nanti kita giring pertanyaan itu mau muncul seperti apa gitu. Jadi menarik sekali ya. Ini langsung kebuka semua pikiran kita semua. Mau bahas konsep atau media ya. Baik, ini dari pertanyaan teman-teman juga. Menurut Ibu, apakah karya beliau yang telah kita tadi itu bisa dikategorikan sebagai karya seni non konvensional? Jadi karena biasanya kita melukiskan menggunakan cat, itu beliau mengumpulkan satu demi satu plastik menjadi sebuah karya seni yang bisa dikategorikan indah. Nah ini ada konsep indah, ada konsep konvensional, non konvensional. Kalau konvensional, non konvensional itu lebih ke medium gitu ya. Ya. Lalu tadi ada konsep indah. Nah ini mau bicara indah zaman apa gitu? Indah zaman mana gitu ya? Ya. Nah karena konsep keindahan sudah berubah. Kenapa dia berubah? Karena era juga sudah berubah. Ya, era kita itu sudah era disrupsi ya, disrupsi budaya gitu. Ya, jadi sehingga ketika kita ngomong tentang karya seni pasti ada isi, ada bentuk gitu ya. Nah, kalau medium tadi urusannya bentuk gitu. Ya. Tapi kalau isi urusannya adalah itu tadi estetika, filsafat, budaya, makna ke situ, nilai gitu ya. Iya. Nah, sehingga kita tetap harus membedakan itu supaya objek estetik itu bukan semua objek estetik itu karya seni. Nah, kalau kita mau ngomong ke seni, objek estetik yang bagaimana yang disebut seni itu adalah karena ada nilai gitu ya. Ada itu nilai yang dibendakan gitu.
Kenapa dia harus dibendakan lewat medium? Karena dia harus diindra gitu. Kenapa dia harus diindra? Kalau dia diindra oleh orang lain, dia akan menjadi nilai itu akan bisa ditangkap oleh orang itu gitu. Nah, di dalam seni nilai itu tidak apa? Nilai itu tidak mati gitu ya. Artinya begini. Ini ada sebuah benda. Ini ada laptop gitu. Nah, cara pandang saya terhadap laptop gitu ya. Cara memberi nilai saya pada laptop akan berbeda dengan Farel memberi nilai ini gitu. Sebagai benda estetik ya di sini. Kemudian pernah ada juga pada suatu era ya di era-era ini gitu. Kemudian semua benda itu dianggap pragmatis. Sehingga ketika dia tidak bisa memberikan manfaat langsung secara praktis dalam kehidupan, lalu dia dianggap benda tidak berguna, dan seni itu masuk di situ. Benda nggak ada gunanya. Makanya tadi kan di video juga ada disebutkan bahwa nanti untuk meningkatkan nilai investasi, sebodoh kalau seni itu, karena dia mau ngomong, dia mau bicara tentang nilai. Ketika ngomong nilai nanti kita akan nyerempet kepada masalah. Sehingga ketika tadi jadi berkarya seni itu sama dengan ketika Anda mau masuk ke bikin proposal dengan masalah penelitian gitu. Kalau tidak ada masalah, ngapain lo berkarya seni? Kamu tidak berkarya seni, kamu bikin barang, kamu bikin benda, kan itu gitu. Nah, nanti kalau Anda mungkin sudah di perkuliahan ada konsep-konsep new media art segala itu, new media baru, media alternatif itu kayaknya sudah lewat deh kemarin gitu. Kita masuk ke new media art itu artinya kemarin yang Anda tahu mungkin hanya media alternatif, kemudian yang Anda tahu hanya mix medium gitu ya. Dan sekarang itu sudah bukan mix medium saja gitu, tetapi sudah apa itu namanya, sudah cross sudah campur. Itu bukan hanya medium, melainkan jadi, bukan konsep, kedokteran ketemu seni, kolaborasi. Bukan kolaborasi, jadi kajian sudah cross kajian gitu. Dulu kita masih misalnya di UM atau di perguruan tinggi seni yang lain, di sana ada misalnya masih ada jurusan atau prodi seni musik, seni tari. Saya berpikiran, apakah masih seperti itu? Sekarang sound art itu bukan miliknya musik gitu, milik seni rupa. Sound art, performs itu sudah miliknya seni pertunjukan, tapi jadi milik kita. Itu masih ngomong tentang bidang ketika kita mau ngomong tentang medium di dalam seni. Medium di dalam seni kemarin dicacah-cacah gitu ya. Sekarang bukan ngomong kolaborasi lagi gitu. Dan bahkan sudah cross kajian. Bagaimana, balik lagi ke Stellar ya, performance artnya Stellar gitu ya. Bagaimana ilmu kedokteran dimanfaatkan sebagai medium untuk performance art gitu. Terus kalau kita keindahannya masih ngomong tentang
Kemarin saya juga ngomong di DKM, nirmana itu buang saja gitu ya. Kalau itu menjadi bagian dari sejarah, hayu gitu ya. Sekarang keindahan kupingnya Stella yang ketiga itu loh di mana? Yang mau beli siapa? Oh, dia nempel di badannya Stella. Nah, pada suatu saat nanti pasarnya seni atau apa? Pasarnya seni bentuk-bentuk manajemen pameran itu sudah akan berubah gitu loh. Siapa mau beli kupingnya Stella? Kemarin di tahun berapa itu waktu Maurizio pisang yang dilakban itu kan sudah bikin geger gitu ya. Pisang itu bukan sekedar medium, tapi dia juga simbol dari isi, simbol dari nilai yang mau ditransfer oleh senimannya kepada audiens. Dan yang punya punya hak untuk memberi nilai itu bukan senimannya. Seniman itu nggak penting banget gitu ya. Yang penting adalah audiens gitu. Yang karyaku api, dilihat dari apa tekniknya, enggak lagi gitu. Tapi bagaimana audiens itu, nah makanya disitulah pentingnya apresiasi gitu ya. Jadi yang menghargai karya seni adalah audiens. Sehingga Anda jangan pernah kecil hati ketika ya aku hanya apresiator saja gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu. Nanti mungkin bisa berkembang lagi. Itu kan karena perkembangan zaman sekarang, karena adanya teknologi dan yang seringkali Bu Lili dulu katakan kita sudah tergerus kepada kapitalisme seperti itu. Ya di era sekarang ini Bu, konsep tradisi ini hampir memudar. Ya karena teknologi tadi, perkembangan tadi yang sangat besar-besaran, disruption tadi. Menurut Bu Lili, konsep tradisi apa yang sudah memudar dan bahkan sudah hilang pada era saat ini? Jadi bagaimana tanggapan Ibu mengenai konsep tradisi yang bermudar? Tradisi itu kan juga nilai ya. Yeah, nilai. Dan nilai itu ketika kita ngomong Indonesia, kita punya berbagai macam suku bangsa dengan filsafatnya masing-masing, dengan tradisinya masing-masing. Nah, kita harus rela deh gitu. Kita harus rela deh terjadi pengikisan terhadap tradisi. Dan budaya itu kan tidak pernah tetap terus konyol, nggak pernah gitu. Nah kita sekarang masuk di era itu dan ya ketika aku balik ke tema diskusi ini, ketika Anda bicara tentang bagaimana konsep tradisi yang menggunakan medium non konvensional. Nah, tadi saya hubungkan dengan masalah gitu. Lo punya masalah nggak sama tradisi? Punya masalah nggak? Punya kegelisahan tidak? Punya punya kengerian, punya ketakutan, punya. Kalau enggak kan itu nggak akan jadi masalah gitu ya. Tradisi itu bukan terus aku lagi ini kok, aku lagi ininya di luar angkasa misalnya gitu, kehidupan di gelisahmu lagi di kehidupan setelah luar angkasa bisa ditinggali manusia gitu. Apa bisa kamu terus kemudian diberi tema tradisi, ngotot ke tradisi gitu kan tidak. Nah itulah yang saya sering bilang pada mahasiswa dan pada pameran-pameran, itu namanya pemerkosaan di dalam seni gitu ya. Misalnya ada pameran ngasih tema, itu pemerkosaan. Apalagi yang diminta karya baru gitu ya. Kan
kan jadi logik, karya itu bukan muncul dari aku lagi gelisah sama perempuan, kenapa yang muncul sama tradisi gitu ya. Nah itu kan kita jadi mencari-cari ngepas ke, terus memaksakan diri untuk. Nah itulah yang cara pandang saya, kita harus bisa membedakan bahwa jangan hanya melihat seni sebagai benda, tapi dia sebagai nilai yang mau di-sharing ke orang lain gitu. Sehingga buat saya perbuatan seni itu perbuatan baik hati gitu. Karena kita akan men-sharingkan kegelisahan kita terhadap apapun yang ada di lingkungan kita gitu. Hari ini kamu gelisah apa? Ini saya gelisah. Nanti saya telat dating. Ya. Kalau dipaksakan kamu berpikir yang lain, itu kan nggak mungkin gitu ya. Iya. Karena kamu sudah punya rencana nanti kamu akan date jam sekian. Aduh ini nanti selesai jam berapa dan ya. Apakah saya bisa memaksakan Farel untuk kita nanti Anggi mau ngebrew kopi dan kita harus melihat prosesnya, kan kamu nggak tenang gitu. Iya. Dan itulah masalah gitu. Dan masalah itulah yang menjadi hatimu terus sehingga mungkin lalu muncul sebuah puisi pada perempuan yang kamu mau ajak dating gitu. Maafkan, aduh kok keluarnya, padahal maaf itu kan hanya sebuah simbol gitu, meskipun itu simbol kata-kata. Jadi sebetulnya judul ini terpisah menjadi dua gitu. Yang satu ngomong benda, yang satu ngomong nilai. Benda ini nggak akan muncul kalau nilai itu tidak akan di-sharing gitu. Nah nanti di dalam proses, Anda sudah tinjauan seni pasti ya, di dalam proses menemukan simbol nilai yang mau di-sharing. Nah disitulah uniknya tiap-tiap seniman atau setiap pribadi itu menemukan simbol itu. Karena seni itu kan ibarat kita itu mengekspresikan apa yang kita pikirkan gitu ya. Biar orang-orang itu bisa, istilahnya ya mereka entah bisa merasakan juga atau bisa mentransfer apa yang mereka rasakan, sehingga kita tuh sebagai seniman itu bisa mengeksplor apa yang kita gelisahkan di masyarakat gitu. Dengan cara kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Kalau Anda masih percaya Leo Tolstoy ya masih itu gitu. Tapi ketika kemudian Anda sampai di zamannya Gadamer tidak lagi begitu gitu. Karena apa yang Anda tadi Anda tadi ingin ekspresikan supaya orang lain tahu perasaanmu, nggak penting gitu. Yang penting aku sudah menemukan nilai dan mungkin tidak sama dengan nilai yang Anda inginkan tadi gitu. Dan itulah nilai baru, dan itulah imajinasi dan kemerdekaan dan hak asasi manusia sebagai penikmat gitu ya. Jadi HAM itu kalau buat saya munculnya di situ gitu. Hak asasi manusianya muncul di situ gitu. Anda tidak bisa memaksakan, lo karepku ngene. Ketika Anda ngomong karepku ngene, gak ngono, Bu Lili karepku ngene. Karepmu ngono itu sebetulnya bukan karepmu, tetapi hasil apresiasimu terhadap karyamu sendiri. Jadi sebetulnya Anda ketika ngomong karepku ngene, itu Anda dalam kapasitas sebagai apresiator, sama gitu, bukan sebagai pencipta. Nah kalau balik ke tinjauan seni, mata kuliah tinjauan seni, itulah gitu. Jadi ketika Anda menikmati karya, ini loh, makanya saya sering mengatakan jangan dengarkan omongan senimannya tentang karyanya.
Kalau Anda ingat teori-teori kreativitas, karena di dalam menemukan simbol itu ada kondisi spiritual, ada kondisi sadar tidak sadar gitu. Tapi kenapa dia ke situ aja gitu? Kenapa Suwage bertahun-tahun pakai tubuhnya aja, pakai wajahnya untuk? Iya nggak tahu gitu ya. Dia ditanya nggak tahu, ya nggak tahu. Tapi dia nyaman di situ, nyaman sampai. Nah, kemudian kapan seniman itu ganti gitu ya? Ya, ini masuk ke teori kosmologi. Kapan seniman itu karyanya berubah gitu ya? Dari perjalanannya, sekarang kita lihat siapa ya? Agus Suwage aja lah. Berapa tahun dia bicara tentang wajahnya gitu ya? Nah, semua objeknya adalah dirinya gitu ya. Tapi pada satu saat dia bicara tentang tokoh-tokoh dunia gitu ya, yang tokoh dunia merokok semua, Kartini merokok ya, seperti itu gitu. Apa yang menyebabkan Suwage berubah gitu? Pasti telah terjadi perubahan di dalam kesejarahan hidupnya. Jadi cara pandangnya sudah berubah, kemudian simbolnya yang keluar juga berubah gitu. Dan itu dia sadar nggak sadar. Itu spirit gitu ya. Iya Bu, menarik banget. Spiritual, Spirit. pengalaman dia merasakan sesuatu. Nah, dan itu abstrak loh ya, nilai itu abstrak loh. Tapi dia sebagai seniman perupa harus menyimbolkan. Ketika menyimbolkan dia contemplate gitu ya. Ya sebetulnya kalau berkali-kali saya ngomong siapa manusia yang paling dekat dengan Tuhan, seniman gitu. Karena pasti ada campur tangan gitu ya di dalam dia menemukan simbolnya, apapun itu gitu. Kalau Anda misalnya melihat puisinya Asep Zam Nor gitu ya, itu kan puisinya nakal gitu ya, nakal banget gitu, nakal banget kayaknya ceritanya itu apa namanya, misalnya hasrat laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kamu melihatnya cuma kata-kata doang yang tidak diberi nilai, ya sudah begitu gitu. Ada juga puisinya Gusmus yang di Bali apa itu? Pilar masjid. Nah, itu kan dia melihat perempuan gitu loh. Ya, kayaknya kalau orang beribadah itu jangan lihat perempuan deh, dosa deh lu gitu ya. Dosa deh, jangan ngomong perempuan. Tapi perempuan itu apa di situ gitu ya. Nah, itu yang harus bisa menerjemahkan, kita harus bisa masuk ke dalam itu gitu. Jadi tidak hanya simbol kata-kata gitu. Di dalam seni rupa bukan hanya simbol visual gitu ya. Nah, kalau mau masuk ke seni ya memang kita harus niat ke situ, sehingga ketika kita bicara tentang apa namanya simbol itu bukan sekedar hanya bentuk yang kemudian diubah dengan medium dan teknik yang piawai menjadi bentuk itu, bahkan lebih baik dari bentuk itu gitu ya. Nah, mungkin bukan sekedar itu gitu. Iya. Gini Rel, sekarang ini ada masuk lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Gini Bu, apakah konsep tradisi kemungkinan pada era saat ini itu, berbicara era saat ini Bu ya, pada era saat ini itu apakah konsep tradisi memungkinkan pada era saat ini dapat menggunakan media non konvensional? Lantas makna dan maksud media non konvensional menurut Bu itu seperti apa? Tradisi itu tadi kan isi ya. Kalau kamu nggak bisa ke tradisi ya ngapain ambilkan tradisi gitu ya, kan gitu ya. Fokus dan intensi seniman pada saat ini sedang apa yang dia butuh sharing.
Iya. Jadi gak usah ngomong bahasa Cina deh. Ya. Biar apa namanya fasih dulu, lalu baru bisa berbahasa gitu. Nah, medium itu jangan sampai menghambat. Karena itu saya sepaham apabila di perguruan tinggi seni ada teknik-teknik masih menjadi mata kuliah gitu ya. Tetapi apa namanya? Jadi misalnya teknik grafis itu hanya untuk apa namanya? Semacam memperbanyak memperbanyak vocabulary-mu supaya kamu bisa ngomong dengan bahasa yang bahasa simbol gitu. Nah, jadi kalau medium itu menyulitkan, ngapain lo pakai itu gitu. Medium itu yang memudahkan. Aku lebih mudah pakai drawing, ya silakan gitu. Aku lebih mudah pakai kolase, ya silakan gitu. Terus apakah mereka yang menguasai drawingnya tinggi itu mereka karya seninya lebih hebat daripada yang drawingnya tidak hebat gitu? Enggak bisa gitu. Sekarang kita melihatnya dari sisi apa? Kalau dia sebagai benda, ya, sebagai benda estetik yang kemudian dia masuk ke pasar, ya pasti yang itu dihargai tinggi dong. Yang dengan kepiawaian teknik itu, ya kan? Belum tentu itu ada nilainya lebih tinggi gitu ya. Nah, kemarin saya baca sebuah buku, bukunya Albert Camus, dan itu tidak selesai dibaca karena saya harus mengulangi lagi, mencari, meyakinkan. Dan ketika dia bicara tentang era saat ini, jadi era karya seni di era saat ini itu lebih mementingkan isi, nilai, wacana gitu ya. Sedangkan di era yang lalu itu lebih ke medium gitu, lebih kepada medium gitu. Pengajarannya ke sisi Nah, sehingga sini. kualitas karya seni itu saat ini tidak bisa kita lihat dengan Visual. ya, artinya tidak bisa kita kita nilai dengan ukuran masa lalu, nggak bisa gitu, nggak bisa. Makanya kan banyak orang karya seni pisang dilakban 12 miliar. Buat apa gitu? Lah iya, itu pisang beneran deh. Padahal Mauricio tuh bertahun-tahun menggunakan pisang-pisangan. Dan itu ada, dan itu yang nanti sering kali juga saya katakan, yang lebih gendeng itu senimannya atau kolektornya atau apresiatornya gitu. Sehingga mengeluarkan uang sebanyak itu. Nah, padahal apresiasi di SMA aja sudah nggak penting gitu. Sepertinya begitu kan? Di seberapa banyak Anda mendapatkan tugas-tugas mengapresiasi seni itu bukan menganalisa gitu, tapi bagaimana Anda menjadi satu dengan karya. Sehingga kalau itu tadi pertanyaannya, ya nggak apa-apa sih mau pakai media non konvensional, ya nggak apa-apa sih. Itu kemerdekaan, dan kita harus bisa melihat era saat ini. Sampai kapan sih kita bisa mempertahankan tradisi gitu ya? Oh, kalau nggak dipertahankan kualat gitu ya? Ukuran kualat itu di mana gitu ya? Kita masih bisa memegang nilai-nilai itu atau tidak?
Kalau masih di masyarakat misalnya kayak di apa namanya sudah wiwitan gitu ya di apa namanya masyarakat Baduy gitu ya, sehingga itu pun sudah bisa jadi dua, Baduy dalam, Baduy luar gitu ya. Yang luar itu sudah kena sedikit pembaruan, yang dalam itu kekeh banget gitu, lampu aja nggak ada gitu. Makanya aku sering ke mahasiswa, pergi dong ke Baduy gitu, ke Baduy dalam kalau bisa gitu. Anda bisa hidup tanpa teknologi atau enggak gitu. Gak usah lama-lama, 3 hari aja, no HP, no lampu, no listrik, no motor gitu ya. Mereka memang mau bikin suaka gitu. Kenapa? Karena mereka masih percaya nilai-nilai gitu, nilai-nilai tradisi. Nah itu tadi cuma sebagai tema atau tradisi. Berarti tidak masalah. Bukan masalah, bukan kegelisahan gitu. Ya pokoknya bau-bau deh gitu ya. Lagi nih Bu, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Nah ini kan kalau tadi kan tidak masalah gitu ya jawaban. Nah ini nyambung lagi ke pertanyaan selanjutnya. Konsep tradisi yang diterapkan dalam sebuah karya, khususnya non konvensional itu, apakah mampu membangkitkan penghayatan gairah tradisi dalam diri kita? Ya itu tadi cuma bau-bau doang. Ya. Sekarang aku tanya pada kalian aja wis. Nilai-nilai tradisi apa yang masih Anda pegang? Kalau Om saya, Jowo wis ilang Jowo nih. kalau saya mungkin hanya sebatas hanya sebatas ya pakai pakaian adat itu aja, nggak lebih dari itu gitu. Dan itu kan hanya kadang-kadang hanya lipstik aja kan. Iya. Sok-sokan gua orang Bali, Iya. sok-sokan gua orang Barat, Jawa gitu ya. Dan kita tidak tahu konsepsi yang sebenarnya. Nah itu kan kenyataannya gitu. Kenyataannya itu bahwa nilai-nilai itu diapresiasi iya gitu. Tapi kita pegang nggak mungkin karena waktu itu jalan terus, berjalan terus. Apalagi sekarang yang menjadi pemenang adalah sains dan teknologi. Gitu ya. Selalu dihadapkan pada pemberontakan demi pemberontakan. Kalau tidak ya jati diri itu juga tidak ada gitu. Seperti itu. Seolah-olah sekarang itu teknologi yang sudah menguasai. Jadi kalau menurut Bu Lili ya, saya tiba-tiba punya pertanyaan ini dari pribadi saya sendiri. Kayak pengalaman spiritual dan religiulitas, karena dua hal ini kan beda gitu ya. Itu terhadap apa ya, permasalahan seni itu bagaimana dengan adanya teknologi itu? Kayak spiritual dan religiulitasnya benar nggak berguna gitu? Tidak kalau Anda Mas, karena spiritualisme dan religiusitas itu adalah pengalaman. Ketika Anda belum pernah masuk ke dalam pengalaman itu, ya Anda melihatnya ya begitu gitu ya. Ya cuma sekedar itu. Makanya kamu pernah nggak merasakan keajaiban gitu? Yang kamu tangkap tentang keajaiban itu adalah tiba-tiba kamu bisa dapat uang dari langit kemudian kan bukan begitu gitu. Keajaiban itu kecil gitu ya, kecil tapi dihayati dengan spirit gitu, spirit yang metafisis gitu ya, bukan yang fisis gitu. Misalnya saya jadi begini, kamu nggak kos sih, kamu selalu ada makanan, siapa yang kos? Saya Minta uangnya sudah habis gitu ya, uangnya sudah habis, mau minta sama bapak ibu sedang, nah aku sedang kesulitan ini gimana ya nak ya gitu ya. Padahal kamu harus makan, kamu nggak punya uang sama sekali gitu. Itu aku alami di Bandung ketika aku sekolah. Ya ampun. Ya tapi kuliah aja gitu. Tiba-tiba ada dosenku kan
seumurku gitu ya. Oh, kan kuliah nggak? Ntar Pak jam 1. Ayo makan ya. Udah pernah makan soto Bandung belum? Gitu. Ayo makan. Kak. Itu buat saya aja. Siapa yang nyuruh dia untuk ngajak gue makan? Kenapa enggak? Kenapa harus begini Nah. Bu ya? Kenapa di saat yang tepat? Nah, Dan kalau Anda, aku nggak bisa ngomong Anda memang beragama, tapi Anda percaya Tuhan atau enggak, aku nggak tahu. Gitu. Nah disitulah kehadiran Tuhan. Tuhan itu datangnya pada saat yang kritis dan pada saat yang tepat. Siapa itu tadi? Kan gitu. iya. Itu kecil ya, itu buat saya. Akhirnya kan bersyukur ya. Siapa gue gitu loh. Yang ngajak gue dosen gitu. Seperti itu. Nah itu pengalaman kan. Dan pengalaman kecil tuh banyak kumpulkan gitu. Nanti sehingga hidup Anda itu hanya Subhanallah. Terima kasih Tuhan. Dan nggak ada kesulitan. Percaya itu. Ya, kemudian kemajuan teknologi, zaman eranya begini ya kamu kalau mau nggak mengikuti teknologi ya harus berani gitu. Iya. Kayak Nasirun, nggak pegang HP, bisa nggak lo? Pak kuliah kan? Nasirun nggak pegang HP, dia nggak pernah mau dihubungi, dia minta semua sekretarisnya, dia nggak bisa WA, tapi apakah dia tidak bergaul? Dia bergaul dengan semua orang, semua seniman, semua kolektor, sampai tingkat dunia gitu ya. Sampai dengan apa? Para ulama gitu ya. Mus itu sahabatnya gitu ya. Tapi dia nggak pegang HP, dia nggak bisa WA. Dan dia menertawakan dirinya sendiri. Mall gitu ya. Nggak mau mall, ya nggak mau. Terus ada dan kenapa ketika saya kenapa jawabannya cuma satu, ngerem, dituruti semuanya. Nggak akan ada habisnya. Siapa yang bisa ngerem? Nggak ada orang lain selain kita sendiri. Ngerem. Dunia itu menarik, Mas. Ya. Dunia itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menjanjikan. Tapi kita kan hidup dalam dua sisi fisis dan sisi metafisis. Kita mengandalkan metafisis yang tanpa nalar, nggak bisa. Kekuatannya ada di nalar. Beragama itu bukan lo diem, manut apa yang gitu ya, nggak bisa. Mengepalkan tangan. Nah, menyerah tidak bisa. Jadi ini bukan ceramah agama, tetapi seni itu juga dialami gitu loh. Bukan hanya ditangani, tapi dialami. Kegelisahan itu dialami. Tidak hanya sebatas karya. Ya, karya itu hanya efek dari masalah. Yang utama isinya ini. Makanya di dalam penelitian metodologi itu hanya sarana untuk masalah gitu, menyelesaikan masalah. Seni juga begitu, sebenarnya sarana untuk menyelesaikan masalah. Makanya kan seni apa namanya? Seni didekati dengan contemplate dan seni dikerjakan dengan contemplate gitu. Lalu sebagai sebuah bahasa medium itu diperlukan gitu. Tapi ya kamu bisa pernah merasa kehilangan gitu. Berkali-kali saya membuat itu di IG saya. Jadi jangan pernah merasa memiliki gitu. Terus sombong, tradisi gue nomor 1 di dunia. Nggak mau belajar itu. Nggak bisa. Waktu itu menguji segala sesuatu dan mengubah segala sesuatu.
apalagi di era percepatan seperti ini. Jadi kalau lo cinta sama orang, jangan terlalu cinta deh gitu ya. Nanti lo mati sendiri gitu. Kita hidup aja, menikmati hidup gitu. Terus kalau bunuh diri jangan deh gitu. Sudah dinikmati bahwa kita masih bernafas, ada sesuatu yang baru, dan yang penting satu, kita berbuat baik saja deh. Oke, mungkin bisa saya simpulkan ya Bu, kalau kita bicara seni itu nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Apalagi bicara kehidupan juga nggak ada habisnya. apalagi disandingkan dengan teknologi, sains dan teknologi. Nggak terasa kita diskusi ini sudah hampir 1 jam, nggak berasa. Mungkin saya kembalikan nanti ke Bapak. Saya dari tadi disebut. Padahal saya masih kangen. banyak sebenarnya pertanyaan. Saya pengen, maksudnya saya ya jujur kangen gitu loh sama apa yang Bu Lili sampaikan, karena teman-teman bahkan dulu waktu masih semester muda-muda gitu kan ya, teman-teman kangen juga. Waduh, hujatannya Bu Lili, hujatannya Bu Lili. Kayak tadi akhirnya Bu Lili ngomong kutu buku, langsung saya, waduh kok nggak offline ya, gitu serius. Ya jadi mohon maaf ya Bu ya, karena waktunya terbatas. Langsung saya simpulkan saja menurut perspektif saya ini tadi. Jadi ya kita berkarya saja dengan media yang kita bisa, media yang mempermudah, tapi juga bisa kita share apa yang pengalaman kita kepada orang dengan masalah yang ada sebenarnya ya. Dengan media yang sekarang. Jadi ya intinya kerja cerdas aja gitu sekarang, dengan memperkenalkan apa yang sekarang baru, namun hal baru itu juga bisa kita sampaikan ke orang. Artinya hal baru itu tadi medium ya. Iya. Satu lagi yang menjadi penting di dalam seni adalah you always on case. Anda harus selalu punya kasus. Dari situ Anda akan bisa menciptakan karya seni, karena kasus itu adalah nilai. Jadi kalau di penelitian nilai masalah itu adalah ada di antara desain dan dasolan. Ya. Kenyataan itu tidak seindah harapan. Ya. Oke. Ya, mungkin sekian dari saya dan ini teman saya dan teman-teman di sini semua. Terima kasih, dan terima kasih juga Bu Lili. Oke. Terima kasih juga Terima kasih. teman-teman. Tempatnya juga kita merepotkan Bu Lili. Oh tidak. Dan Sangat tidak merepotkan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang melihat ini, untuk Bapak dosen pembimbing, terima kasih. Dan saya akhiri, dan teman-teman di sini semua saya akhiri. Wassalamualaikum. Teman-teman yang ada di sini tepuk tangan. Terima kasih Bu Lili.